Salam untuk semuanya, kita kembali sharing tentang resonansi diri ya. Mungkin kita sering mendengar ya tentang resonansi kehidupan, tapi fokus kita bagaimana kita beresonansi dengan hal-hal di luar diri kita ya. Resonansi ini ada keselarasan frekuensi ya, keselarasan getaran diri kita ya dengan segala sesuatu yang di luar ya, keselarasan antara dua hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi sebelum kita berbicara tentang resonansi dengan kehidupan di luar diri kita, tapi bagaimana kita membangun resonansi internal kita terlebih dahulu. Kita harus mengalami keselarasan frekuensi ya, getaran di dalam diri kita sendiri. Keselarasan otak kita antara satu dengan yang lain. Ketika kita nggak selaras antara otak satu dengan otak yang lainnya, antara belahan satu dengan belahan yang lainnya di dalam otak kita, maka yang terjadi sering terjadi benturan pikiran kita sendiri berbentur dengan pikiran kita sendiri. Terjadi begitu banyak silang sengketa di dalam pikiran kita. Terjadi apa ya, persepsi yang berubah-berubah atas banyak hal ya. Karena tidak beresonasinya getaran di dalam otak kita, sehingga tidak terjadi keselarasan di dalam otak kita, di dalam akal kita, di dalam pikiran kita, maka tidak terjadi resonansi di dalam diri kita secara luas ya. Resonansi antara tubuh kita, tubuh fisik kita, tubuh pikiran kita, tubuh hati kita dan tubuh spiritual kita tidak beresonansi satu sama lain, tidak selaras frekuensinya antara satu sama lain, getarannya tidak harmonis, maka yang terjadi adalah kenyataan yang serupa ya, kehidupan yang tidak harmonis di dalam diri kita. Maka otak kita menjadi mudah stres, hati kita juga menjadi mudah mengalami gangguan emosi, gangguan mental ya. Nah, ketika kita sudah paham diri kita, sudah paham tipe kita dan hidup dengan cara kita, maka otak kita mudah saling beresonansi ya, karena frekuensi antara bagian otak satu dengan bagian otak yang lainnya kan berbeda, karena fungsinya berbeda. Tapi ketika kita sudah paham diri kita sudah hidup dengan cara diri kita sudah stabil dalam frekuensi tipe dominasi otak kita, maka stabil itu otak yang stabil kita ini akan menstabilkan bagian yang lainnya, sehingga terjadilah resonansi antara dua belahan otak yang fungsinya berbeda. Terjadilah stabilitas antara otak kita yang fungsinya kontra sekalipun. Selagi ya belum terjadi stabilitas di dalam otak kita, maka kualitas pikiran kita juga enggak stabil. Pemikiran kita tidak stabil. Pemikiran kita tidak kokoh ya, tidak kokoh, tidak luas pemikiran kita. Disebabkan karena belum beresonansinya antara frekuensi otak kita yang satu dengan frekuensi otak kita di belahan lainnya. Nah, nggak mungkin kita bisa meraih pencerahan dalam kondisi otak seperti itu. Tidak mungkin juga kita meraih kejayaan dengan otak seperti itu. Tidak mungkin juga kita meraih kebahagiaan dengan otak seperti itu. Jadi poin yang utama, apapun tipe kita, ketika kita meraih keseimbangan di dalam tipe kita sendiri, kembali kepada fitrah otak kita sendiri, maka terjadi resonansi alami di dalam diri kita, di dalam otak kita, maka terjadi resonansi antar bagian diri kita, antara tubuh fisik kita, emotional body kita, mental body kita, dan spiritual body kita, sehingga aliran energi dari spiritual body ke physical body mengalir dinamis di dalam diri kita, maka terjadilah aliran dinamis di dalam kehidupan nyata kita. Jadi poinnya, apapun kondisi kita, yang pertama kita perbaiki adalah diri kita. Semakin kita menyalahkan orang lain, semakin kita menyalahkan keadaan kita, keadaan orang lain, keadaan kita, keadaan kehidupan kita, maka semakin ruwetlah kita di dalam, semakin banyaklah tekanan-tekanan di dalam diri kita, maka semakin tidak harmonislah antara diri kita sendiri. Maka kenyataan itu juga akan terjadi di dalam alam nyata kita. Jadi poin utamanya, raihlah diri kita kembali, kembalilah kepada fitrah kita, alamilah diri kita, raihlah keseimbangan, maka terjadilah resonansi alami di dalam diri kita terlebih dahulu, maka terjadi resonansi di alam lahir kita ya, di alam dunia ini dengan lebih cepat ya, lebih dinamis, lebih harmonis.